Di belahan bumi bagian lain terdapat suatu tempat yang mencurigakan. Di dalamnya ada beberapa orang Korea yang dikurung di suatu ruangan. Pria yang terlihat kekar meminta maaf kepada orang yang disebut profesor. Profesor bilang ialah yang harusnya minta maaf karena si tentara ikutan dikurung karena mencoba menyelamatkan dirinya. Sang tentara merasa kesal karena misi penyelamatannya gagal akibat pengkhianatan informan yang memberikan info palsu sebagai jebakan. Datang suara dari balik pintu. Pintu dibuka dan seseorang memasukkan tahanan baru. Itu adalah rekannya si tahanan satu yang berpangkat sersan. Tentara satu mengumpat pada musuh bersenjata. Si musuh mengatakan sesuatu yang tak bisa dimengerti dan ia lanjut memukul tahanan satu. Tentara musuh pergi meninggalkan orang-orang Korea dalam kurungan. Sang letnan merasa dipermainkan. Letnan bertanya pada Sersan Kim kabar tentang para tentara lainnya. Sersan Kim jawab kalau dia tidak tahu. Belum lama kepergian tentara musuh tadi datang suara lagi dari balik pintu. Pintu dibuka dan terlihat tentara musuh yang tadi datang kembali. Tapi tentara musuh itu jatuh, memperlihatkan sosok berpenutup wajah di belakangnya yang bertanya, "Apakah kau Letnan Kang Ham-chan?" Letnan Kang Ham-chan bertanya, "Siapakah kau?" Orang itu tidak mengatakan apapun tentang siapa dirinya dan hanya memberi jawaban kalau kedatangannya adalah untuk menyelamatkan mereka. Mereka pun pergi melarikan diri bersama pria itu. Kang Ham-chan terkejut tentara musuh banyak yang sudah dikalahkan tanpa terdengar suara dari tempat ia dikurung tadi. Ham-chan tidak percaya kalau pria itu mengalahkan tentara musuh sebanyak itu sendirian tanpa ketahuan. Di depan muncul seorang musuh. Ham-chan bersiaga, ternyata yang muncul dua orang. Saat Ham-chan bersiap menembak, pria penyelamat itu bergerak terlebih dahulu dengan sangat cepat dan langsung melumpuhkan satu musuh dalam sekejap. Satu musuh lagi bersiap untuk menembak, tapi pria itu langsung melemparkan pisau membunuhnya dalam satu tusukan. Ham-chan terkejut melihat betapa hebatnya orang ini. Pria penyelamat memberi arahan agar mempercepat pelarian mereka dan ia akan mengatasi musuh. Ham-chan mengiyakan arahan dari pria itu. Tembak-menembak terjadi antara pria itu dan para tentara musuh. Ia berlari membuka jalan dengan menembaki musuh, sedangkan para tahanan Korea ikut di belakangnya. Ada suara gaduh dari depan, berarti ada musuh di sana. Kesempatan untuk Ham-chan buat ngebantuin pria itu karena dirinya merasa ampas nggak ngebantuin apa-apa. Tetapi pria itu malah lari menyerbu sendirian, membuat Ham-chan merasa sedikit kesal. Pria itu muncul dari belokan, mulai menembaki para tentara musuh dan langsung mengisi amunisi dengan gercep. Ham-chan yang mengikuti dari belakang merasa ngeri dengan kemampuan pria itu yang seperti monster. Akhirnya mereka tiba di luar bangunan. Pria itu memastikan keadaan terlebih dahulu, lalu memberi komando untuk menunggu selama 1 menit. Saat ditanya kenapa oleh Kang Ham-chan, pria itu melihat ke arah tahanan Korea lainnya. Di belakangnya terlihat kelelahan. Ham-chan yang tidak memikirkannya menurut pada pria itu. Melihat matanya dan tata cara bicara bahasa Korea pria itu membuat Ham-chan penasaran dan bertanya pada pria itu apakah dia adalah orang Korea. Tapi tidak ada jawaban yang Ham-chan dapatkan dari pria itu. Dan pria itu hanya mengatakan kalau waktu 1 menitnya sudah habis. Dan mereka pun melanjutkan pelarian melewati ladang rumput. Mereka pun tiba dan bertemu rombongan rekan-rekan mereka, tentara Korea. Ham-chan yang mengira rekan-rekannya dibawa ke tempat lain ternyata ada di sini. Ia pun bertanya apa yang terjadi pada mereka. Salah satu tentara menjawab kalau mereka diselamatkan oleh pria itu. Pria itu berkata kalau sekarang adalah waktunya ia berpisah dengan mereka dan menyuruh mereka untuk lanjut pergi ke arah barat daya untuk menemui rekan tentara yang lain. Terima kasih. Gak usah terima kasih, orang gua cuma ngerjain permintaan doang kok. Tetap aja saya harus berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawa saya dan bawahan saya. Ham-chan mengulurkan tangan mau bersalaman, tapi sebelum pria itu menjabat tangan Letnan Ham-chan, dari balik semak ada sisa tentara musuh yang menembakkan mortar. Sang pria tentara bayaran yang menyadari itu menyuruh orang-orang untuk menunduk dan duar meledak. Ham-chan bangun kesakitan sampai-sampai tidak bisa mendengar apapun karena serangan kejutan tadi. Untungnya orang-orang tentara dan profesor baik-baik saja. Ham-chan mendengar ada baku tembak,
Ternyata musuh dijatuhkan satu persatu. Saat dilihat, rupanya yang sedang menembak adalah pria tentara bayaran tersebut, yang walaupun terluka karena serangan tadi, ia langsung bertarung kembali. Kini wajahnya yang tadinya ditutupi kain kini tersingkap, membuat Hamchan tersadar ternyata tentara bayaran yang membantunya selama ini ternyata cuma bocah remaja laki-laki. 6 bulan kemudian, di suatu sekolah di Korea, para murid terlihat sangat menaruh minat pada seseorang. Rupanya ada murid baru pindahan laki-laki, namanya adalah Yoo Jin. Dan yaps, dia adalah tentara bayaran yang tadi kita ceritakan. Di sisi lain, cewek bernama Yoo Dayun yang adalah adiknya MC sedang mengkhawatirkan kakaknya. Tiba-tiba ada cewek heboh berkata kalau dia ngeliat murid pindahan ganteng. Dayun bisa menebak kalau itu kakaknya. Ia masih memikirkan kejadian baru-baru ini ketika kakaknya baru saja pulang karena dia tidak menyangka kalau kakaknya yang dikira sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat bersama orang tuanya 10 tahun yang lalu ternyata masih hidup. Beberapa hari lalu mereka bertemu di bandara. Dayun dan kakeknya yang berarti kakeknya Ijin juga. Kakeknya menangis bahagia mengetahui kalau cucunya yang dikira sudah mati dalam kecelakaan pesawat ternyata masih hidup. Dayun tersentak dari lamunan ingatannya karena dipanggil seorang cewek sialan. Cewek sialan bernama Hejin itu menyuruh Dayun untuk memberikan baju olahraga miliknya kepadanya saat nanti pelajaran olahraga. Kalau aku pinjamin ke kamu, terus aku nanti harus pakai apa? Lu tuh biarin malah gak nyadar sama posisi lu sendiri. Lu mau gua hajar depan semua orang. Orang-orang yang melihat kejadian itu tidak bisa menolong Dayun. Scene kembali ke Yoo Jin. Dikatakan oleh sang guru kalau dia ini dulunya tinggal di luar negeri karena masalah pribadi. Bu guru nyuruh Ijin buat pergi ke tempat duduknya. Ijin mulai berjalan ke tempatnya. Lee Jae-hyung terlihat syirik kepada anak baru itu. Jo Hyuk Jin temennya ngasih kode buat ngelakuin sesuatu. Jae-hyung menyodorkan kakinya dengan niat membuat Ijin tersandung. Tapi MC kita berhenti tepat sebelum melewati kaki bau itu. Siapa yang gak kesel kan kita tiba-tiba mau disandung kakinya sama orang yang gak dikenal. Nah, si MC melototin Jaehyung tuh. Bukannya sadar diri, si Jaehyung ini malah apa lu lihat-lihat bangsat. Si Ijin yang masih ngeliatin Jaehyung keingat sama kata-kata mayor Kang Hamchan kan, apapun caranya hindari bertarung ketika kamu tinggal di Korea. Aku bilang begitu karena aku khawatir pada musuhmu. Jaehyung yang gak seneng dipelototin malah terus ngancem dan intimidasi. Ijin yang kelihatan makin kesal sama tingkah laku Jaehyung ini ditanya sama guru, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ijin minta maaf sama guru terus lanjut berjalan ke belakang. Jaehyung ngira si Ijin ketakutan sama dia. Ijin duduk di kursi paling belakang di pojokan yang khas banget buat karakter utama dan kelas pun dimulai. Hai, nama saya Park Yung Chan. Namamu Yoo Ijin kan? Yung Chan ngelirik ke suatu arah, terus mulai berbisik ke Ijin kalau orang yang tadi mencoba menjatuhkannya adalah Lee Jae-hyung. Yung Chan minta pada Ijin untuk berhati-hati pada Lee Jae-hyung dan Jo Hyuk Jin, para preman kelas. Makasih. Bukan apa-apa kok. Kalau ada yang pengen ditanyain, tanya aja sama aku. Guru masuk memulai pelajaran di kelasnya. Ijin memperhatikan setiap orang dan suasananya yang ada di kelas sampai keluar jendela. Ia mengingat saat-saat dulunya di medan perang dan pelatihan yang ia lalui. Satu kata untuk apa yang ia rasakan sekarang, damai. Hari pun petang, anak-anak mulai berpulangan dari sekolah. Dayun terhenti melihat kakaknya sedang menunggunya. Ijin ingin pulang bersama katanya. Adiknya setuju dan mereka pun pulang bersama. Mereka diem-diem baik selama perjalanan. Yak, canggung. Ijin bilang gak usah ngerasa malu karena dia juga merasakan hal yang sama. Mereka lanjut terus berjalan. Tiba-tiba langkah kaki Dayun terhenti saat mendengar suara orang yang membulinya ada di sekitarnya. Itu adalah temannya Hejin. Dia melihat Dayun dan memanggilnya, membuat Dayun bingung apa yang harus dilakukannya. Teman cewek itu nanya siapa itu, dan cewek itu berkata kalau dia adalah orang yang selalu ditargetkan oleh Hejin. Cewek itu nanya, siapa
beberapa orang yang ada di sampingnya. Apakah itu pacarnya? Dayun menjelaskan kalau dia adalah kakaknya. Ijin bertanya pada Dayun apakah orang itu adalah temannya. Dayun bilang iya, tapi orang itu malah nanya balik, emang gue teman lo? Gue tanya lagi, emang gue teman lo? Ijin menatap kelakuan manusia-manusia itu. Si Kribo gak senang diliatin kayak gitu dan ngancam kalau dia bakalan mati kalau ngeliatin terus. Kribo berdiri meninggalkan kursi dan menghampiri Ijin dengan songong gayanya. Ijin terus memerhatikan orang itu. Ia menilai kalau si Kribo itu terlalu tak berdaya untuk seseorang yang mau bertarung, karena si Kribo memperlihatkan seluruh titik lemah tubuhnya dan juga tidak membawa senjata. Ijin bertanya-tanya kenapa orang ini sangat percaya diri dengan ketidakberdayaan dia. Tiba-tiba perkataan Kang Hamchan teringat kembali membuat dia harus berpikir, biarin aja ah. Kesal diabaikan, Kribo mencengkram baju Ijin dengan marah. Tiba-tiba Dayun menunduk meminta maaf kalau kakaknya itu orang baru karena udah lama tinggal di luar negeri dan masih belum terbiasa dengan budaya di negara ini. Terus apa hubungannya dengan gue? Ijin melihat Dayun ketakutan membuatnya tidak tega. Ijin menyingkirkan tangan Kribo membuat ia kesakitan. Ijin melepas tasnya dan melepas jas sekolahnya menghampiri Dayun adiknya. Menutupi wajahnya dengan seragam sekolahnya agar tidak melihat kejadian mengerikan yang akan segera terjadi. Bo menyerang dengan marah, tapi belum juga mendaratkan serangan apapun, ia langsung kena hajar sikutnya Ijin di muka dan langsung tumbang. Temannya yang melihat terkejut dengan apa yang terjadi. Ijin kini telah melanggar janjinya dengan Kang Hamchan. Sekarang temannya tidak terima dan bersiap giliran untuk menghajar Ijin. Segitu dulu guys video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.